Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ta'ala wa masyur amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada paduka alam Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah. Suatu hari Luqmanul Hakim berjalan dengan putra tercintanya mengendarai keledai. Luqmanul Hakim berada di atas keledai, sedangkan anaknya menuntun keledai. Tibalah di satu perkampungan, orang berkata ini adalah contoh ayah yang tidak tahu diri. Ayah enak-enakan berada di atas keledai, sedangkan anaknya berjalan menuntun keledai. Luqmanul Hakim mendengar kalimat tersebut, turunlah Luqmanul Hakim dari keledai, anaknya diperintahkan naik ke atas keledai. Melanjutkanlah mereka perjalanan tersebut sehingga melewati satu perkampungan dan orang kembali berkata, ini adalah contoh anak durhaka. Bagaimana tidak seorang anak berada di atas keledai dengan enaknya, sedangkan ayahnya nuntun keledai. Luqmanul Hakim mendengar berita itu, mendengar suara itu, lalu Luqmanul Hakim memerintahkan anaknya naik keledai dan Luqmanul Hakim pun berada di atas keledai pula. Masuk satu perkampungan, orang kembali berkata, apa yang dikatakan orang tersebut? Ini adalah contoh seorang ayah dan seorang anak yang tidak tahu diri. Keledai yang begitu kecil dia tunggangi dengan berdua. Turunlah mereka berdua, keledai dituntun oleh mereka. Luqmanul Hakim berada di kanan, sedangkan anaknya berada di kiri mengiringi perjalanan keledai. Lalu ketemu orang kembali dan orang kembali komentar. Apa yang dikomentari orang? Ini adalah contoh ayah dan ibu dan anak yang mereka juga sama-sama tidak tahu diri. Kenapa mereka melakukan perjalanan yang jauh, padahal mereka memilih kendaraan keledai? Kenapa keledainya hanya dituntun saja? Ini termaktub di dalam kitab Sifatus Safwah yang membicarakan tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan. Artinya apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kita diperintahkan untuk mengambil satu pelajaran dari kisah orang-orang yang terdahulu. Di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kebaikan yang kita kerjakan belum tentu menjadi nilai kebaikan buat orang lain. Kebaikan yang kita lakukan belum tentu orang setuju dan orang suka terhadap apa yang kita kerjakan. Oleh karenanya, selama kebaikan yang kita kerjakan, teruskan kebaikan tersebut. Biarkan orang berkata apa, yang penting hati kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diri kita melaksanakan apa yang tertera di dalam hati kita, serta kita menjalankan apa yang hanya diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Biarkan orang berkata apa, yang penting hati gembira. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.